Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, gas alam bercampur lumpur masih menyembur dari perut bumi di kawasan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Riau. Luapan lumpur merusak bangunan pesantren di sekitar lokasi ini. Pantauan dari udara terlihat semburan gas di Kompleks Pesantren Al Ihsan, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Gas, lumpur, dan pasir muncul dari dalam tanah selama 4 hari. Semburan material bumi ini merusak tanaman kelapa sawit, bangunan asrama, ruang belajar, ruang guru, dan aula pesantren. Luapan lumpur juga menimbulkan bau menyengat dan kerusakan lingkungan seluas hampir 100 meter persegi. Semburan pertama kali muncul saat pekerja membuat sumur bor sedalam 116 meter untuk mendapatkan air bersih. Setelah itu muncul semburan gas dan lumpur. Hingga hari ini belum ada tanda-tanda semburan gas berhenti. Gas alam bercampur lumpur masih menyembur dari perut bumi di kawasan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Riau. Luapan lumpur merusak bangunan pesantren di sekitar lokasi ini. Bagaimana proses penanganan semburan lumpur dan gas di Ponpes Al Ihsan hingga saat ini telah terhubung bersama kami Kepala Dinas ESDM Riau, Bapak Indra Agus Lukman. Selamat sore, Pak Indra. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Indra, bagaimana sejauh ini penanganan semburan lumpur dan gas yang terjadi di area komplek Pondok Pesantren? Siap izin untuk saat ini kita dari tim terpadu kita mulai dari Pemprov, SKK Migas dan juga salah satu K3S yaitu Bentu yang berada di lokasi serta Pemko bersama-sama dengan UPIKA menangani mengisolasi dulu kondisi sumur ini sendiri. Dalam arti kata kita meminimalisir korban jiwa jangan sampai terjadi dalam bencana ini. Dan kemudian juga kita melakukan pemantauan terhadap aktivitas ataupun semburan yang terjadi hingga hari ini. Dan kami jelaskan dari kondisi saat ini bahwa alhamdulillah bukan gas yang beracun dan juga merupakan gas rawa yang intensitasnya sudah mulai menurun per hari ini, Mbak. Semburan gas ini sudah berlangsung sejak 4 Februari lalu. Kapan ditargetkan akan dapat bisa ditangani, Pak? Siap, kita tentu dalam hal penutupan, kita melihat intensitas ataupun tekanan dari gas itu sendiri. Nah, dengan kondisi saat ini, di mana peralatan tidak bisa kita masukkan ke lokasi karena memang lumpurnya masih belum bisa kita menjejakinya. Nah, dalam 2 atau 3 hari kita targetkan sudah tertutup, Mbak. Tapi sampai saat ini apakah semburan gas dan lumpur ini masih terus terjadi, Pak? Siap, masih. Kalau pantauan kita sekarang per jamnya dari yang tadi itu lebih kurang 28 kali semburan per menitnya. Nah, saat ini yang jam 4 tadi itu sudah 25-an semburan. Jadi ya, intensitasnya sudah mulai menurun terus, Mbak. Pak Indra, apakah semburan gas yang bercampur dengan lumpur ini ada kaitannya dengan fasilitas dan sumur dari perusahaan gas di daerah tersebut? Siap, kita sudah lihat hasil seismik dari daerah Tenayan. Nah, sumur yang digali ini kedalamannya hanya 119. Sementara formasi dari gas yang terdapat di daerah Tenayan itu kedalamannya ada sekitar 200-an dan setelah kita lihat ininya tidak ada kaitan dengan kondisi gas H2S yang kita ditambang oleh salah satu K3S yang berada di lokasi. Dan memang dari pantauan kita juga gas ini tidak berbahaya, tidak sama dengan H2S yang ditambang dan juga tidak ada bau menyengatnya sebetulnya di lapangan, Mbak. Oke, mengenai kandungan H2S sendiri artinya monitoring konsentrasi mengenai lower explosive limit dan juga kandungan H2S dari gas yang bercampur lumpur ini seperti apa, Pak? Nah, kalau kemarin di hari pertama kita masih melaksanakan pemantauan 6 jam sekali. Nah, sampai memang di awal kita temukan lelnya juga ada di sekitar 5 dan itu kita nyatakan bahwa memang berbahaya. Dan untuk kondisi sekarang sehingga saat ini itu sudah 0, Mbak. H2S, lel itu dalam kondisi 0, jadi tidak ada hal yang berbahaya. Kita hanya
menunggu agak berkurang tekanan gasnya, baru kita bisa melaksanakan penutupan. Karena yang kita takutkan kalau seandainya dalam kondisi saat ini kita laksanakan penutupan, maka akan pindah ke sekitar di situ. Dan kita juga sudah cek dengan kondisi permukaan tanah, alhamdulillah tidak ada retakan baru. Jadi memang hanya di sumur itu saja yang mengeluarkan gas gitu, Mbak. Oke, Pak Indra tadi mengatakan bahwa tidak ada gas ini kemudian tidak ada kandungan beracun seperti itu. Artinya penanganan untuk warga sekitar selanjutnya seperti apa, Pak? Yang pasti, alhamdulillah sebetulnya lokasi ini hanya untuk tempatan pesantren saja. Dan warga sekitar radius kilometernya itu 1 kilo lebih, Mbak. Tidak ada hal yang mesti kita takutkan untuk hal ini. Namun demikian kami juga dari tempat terpadu membuat posko karena sekarang menjadi hal yang seluruh masyarakat ingin tahu lumpurnya seperti apa, ininya seperti apa. Nah, guna menjaga keamanannya, kita dirikan posko terpadu bersama menjaga agar masyarakat umum tidak dapat sampai ke lokasi yang terjadi saat ini, Mbak. Baik, Pak Indra, kita harapkan semburan gas bercampur lumpur ini dapat segera ditangani dengan baik. Terima kasih Kepala Dinas ESDM Riau, Bapak Indra Agus Lukman telah bergabung bersama kami sore hari ini.